Ya, silakan yang mau presentasi. Ini saya tinggal dulu ya. Ya, silakan. Nanti gini ya presentasinya ya. Langsung nyebutkan nama ya, sebutkan nama, temanya, lalu disampaikan isinya apa. Misalnya siapa ya? Misalnya, Assalamualaikum Ustaz, nama saya Tono, Prodi PBA C3, kampus Putri 1. Saya akan presentasikan tentang tema yaitu metode syariah. Ya, sampaikan. Supaya saya bisa menilai presentasi siapa itu sampaikan ya. Jadi akan saya lihat lagi. Iya, 6 gue. Jadi ada udah baca aja gini. Nah, Ismi Putri Sitodija, Min PBA Sani. Saya akan membacakan tentang bid'ah. Hadis sahih di atas memberikan beberapa pesan berkaitan dengan pembagian bid'ah. Bid'ah yang pertama itu ada orang yang memulai perbuatan yang baik yang sebelumnya tidak ada. Lalu ia mengadakan dalam keadaan Islam, maka ia akan mendapatkan pahala amalan tersebut dan pahala orang-orang yang mengamalkan setelahnya, tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Demikian ini disebut dengan bid'ah hasanah. Yang kedua, orang yang memulai perbuatan yang buruk yang sebelumnya tidak ada, lalu ia memulainya dalam keadaan Islam, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang melakukan sesudahnya, tanpa kurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Demikian ini disebut dengan bid'ah syai'ah. Kata sunatan dalam hadis di atas dimaksud memulai sesuatu yang belum pernah ada. Sesuai dengan hadis dari Ibnu Mas'udin, Nabi SAW bersabda, tidak ada seseorang yang dibunuh secara zalim, kecuali putra Adam yang pertama mendapatkan bagian dari dosa pembunuhan tersebut karena orang yang pertama kali memulai pembunuhan. Keempat, hadis di atas dengan tegas dan jelas membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Nawawi berkata mengenai hadis tersebut mengandung motivasi memulai kebaikan-kebaikan dan memulai perbuatan yang baik, dan peringatan dari mereka mengadakan sesuatu yang batil dan buruk. Dalam hadis ini membatasi jangkauan hukum terhadap sabda Nabi. Setiap perkara baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi tersebut adalah perkara baru yang batil dan bid'ah yang tercela. Telah berlalu bahwa bid'ah itu ada 5 bagian, yaitu bid'ah yang wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Penjelasan Al-Imam Al-Nawawi di atas memberikan kesimpulan bahwa hadis Jarir bin Abdul Fi membatasi terhadap jangkauan hukum hadis. Semua bid'ah adalah sesat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Afifah Ayab min PBA Sani dengan judul ibadah. Pengertian ibadah. Ibadah sendiri secara umum dapat dipahami sebagai wujud penghambaan diri sebagai makhluk kepada Sang Khalik. Penghambaan itu lebih didasari pada perasaan syukur atas semua nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadanya, serta untuk memperoleh keridhaannya dengan menjalankan titahnya sebagai Rabbul Alamin. Ibadah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu abadah ya'budu ibadah, yang artinya melayani, patuh, tunduk. Sedangkan menurut terminologis, ialah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah atau ibadah khusus ialah ibadah yang apa saja telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Jenis ibadah yang termasuk mahdhah adalah wudu, tayamum, hadas, salat, siam, haji, dan umroh. Ibadah bentuk ini memiliki 4 prinsip. 1. Keberadaannya harus tidak berdasarkan adanya dalil perintah. 2. Tata caranya harus berpola kepada contoh Rasul. 3. Bersifat suprarasional. 4. Azasnya taat. Ibadah ghairu mahdhah ataupun ibadah umum ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Misalnya ibadah ghairu mahdhah ialah belajar, zikir, dakwah, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Prinsip ibadah ini ada 4. Antara lain keberadaannya didasarkan atas tidak ada dalil yang melarang. 2. Tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul. 3. Bersifat rasional. Dan 4. Azasnya manfaat. Hakikat ibadah itu
Adapun penghalang ibadah yaitu rezeki dan keinginan memilikinya, bisikan-bisikan dan keinginan meraih tujuan, foto dan berbagai problematika, kesusahan dan berbagai musibah. Syarat-syarat diterimanya ibadah yakni perkara taufikiyah, yaitu tidak ada suatu ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah atau mardudah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Syarat-syarat diterimanya suatu amal ada dua macam, yaitu ikhlas dan alasan. Oh iya, ini presenter keberapa ini ya? Yang kedua, Ustaz. Siapa namanya? Afifah Ayah. Afifah Ayah, oke. Yang pertama tadi siapa? Putri Siti, Ustaz. Oke, ya. Oke, selanjutnya silakan lanjut. Andi Nuraulia, Ustaz. Ya. Saya, Ustaz. Iya. Siapa? Naam, ismi Andi Nuraulia, Ustaz. Pengertian dan kandungan Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah terdiri dari Maqasidus Syariah terdiri dari dua kata, maqasid dan syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqasid yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian maqasidus syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian maqasidus syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penetapan hukum atau asafri. Sementara itu Wahba Azuhaili mendefinisikan maqasidus syariah dengan makna-makna dan tujuan yang dipelihara oleh syara dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara pada setiap hukumnya. Kajian teori maqasidus syariah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, maka hukum Islam yang sumber utamanya Al-Quran dan Sunnah turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqasidus syariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Halo, Ustaz. Ya, tadi namanya siapa? Andi Nuraulia, Ustaz. Oh iya, oke. Selanjutnya, Andi sudah, oke. Siapa? Anita Soba, Ustaz. Ya. Anita Soba tentang maqasid syariah, Ustaz. Oke, baik. Maqasid syariah dalam aspek ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu aktivitas manusia yang paling utama di muka bumi ini. Manusia yang satu dengan lainnya saling berinteraksi dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Interaksi-interaksi ekonomi tersebut memerlukan aturan-aturan atau hukum yang jelas, sehingga diharapkan memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi manusia.
Dalam Islam, aspek ekonomi pun diatur secara rinci dalam pembahasan bab muamalah yang tujuannya memberikan aturan yang jelas bagi manusia dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ekonominya. Aturan ini agar tercipta keadilan dan kesejahteraan di bumi ini. Keadilan dan kesejahteraan merupakan tujuan-tujuan syariah yang umum, yakni maqasid al-syariah al-ammah, yang harus dicapai oleh setiap manusia. Tujuan dari ekonomi Islam adalah merealisasikan falah kepada umat manusia di muka bumi melalui pendayagunaan sumber-sumber daya yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mencapai kebahagiaannya ada 3 komponen utama yang harus dipenuhi, yaitu akidah, syariah, akhlak. Untuk mencapai ekonomi yang baik, 3 asas inilah yang menjadi dasar utama bangunan ilmu ekonomi Islam. Ketiga aspek ini diturunkan menjadi 5 fondasi utama dalam bangunan ekonomi Islam, yaitu tauhid, nubuwah, ma'at, khalifah, dan ukhuwah. Bahwa ekonomi Islam harus memperhatikan aspek-aspek maqasid syariah sehingga dapat memberikan dampak yang komprehensif bagi umat. Halo, Ustaz. Oke. Selanjutnya. Tiffany Latifatul, Ustaz. Fani, ya silakan. Saya ingin membahas tentang bid'ah ini, Ustaz. Apa namanya? Nabian, bid'ah nabi, Ustaz. Ya. Beberapa dalil pengambilan dalil dari beberapa ulama. Yang pertama, As-Suyuti mengatakan, menurut saya bahwa pada dasarnya peringatan Maulid yang terdiri dari berkumpulnya orang-orang lalu membaca beberapa ayat Al-Qur'an, kemudian membacakan tentang permulaan kisah hidup Nabi Muhammad SAW, kejadian-kejadian seputar kelahiran beliau, lalu dihidangkan makanan kepada mereka, lalu setelah itu mereka membubarkan diri. Tidak lebih dari itu, hal itu menjadi bid'ah hasanah yang diberi pahala atas orang yang melakukannya. Hal itu karena di dalamnya terkandung penghormatan kepada Nabi SAW dan usaha menampakkan kegembiraan dan dengan kelahiran beliau yang mulia. Yang kedua, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, masih dalam kitab Al-Hawi lil Fatali, As-Suyuti mengatakan bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani mempunyai dalil yang lebih kuat terkait Maulid Nabi. Ibnu Hajar mendasarkan perayaan Maulid kepada hadis Bukhari dan Muslim yang menceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, ia dapati orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Nabi bertanya kepada mereka tentang hal itu. Mereka menjawab, ini adalah hari di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa alaihissalam. Maka kami berpuasa untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Dari hadis tersebut, Ibnu Hajar menyimpulkan kebolehan melakukan suatu kebaikan sebagai wujud rasa syukur atas karunia Allah pada hari tertentu, baik karena menerima suatu pemberian atau terhindar dari bahaya. Hingga Ibnu Hajar berkata, dari nikmat manakah yang lebih agung daripada kelahiran sang Nabi pembawa rahmat hari itu. Suma ba'daha, tentang alasan kelompok yang menolak Maulid dan jawabannya. Yang pertama, ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa hari kelahiran Nabi Muhammad SAW belum dapat dipastikan pada hari Senin 12 Rabiul Awal karena adanya perbedaan pendapat, sehingga menentukan pada 12 Rabiul Awal tidak ada dasarnya dari segi historis. Yang kedua, merayakan Maulid sama dengan mengatakan Id, hari raya selain hari raya Fitri dan Adha. Yang ketiga, merayakan Maulid sama halnya dengan menambah-nambahi syariat yang sudah sempurna sehingga bertentangan dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 6. Seandainya perayaan Maulid itu adalah suatu kebaikan, niscaya telah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Yang keempat, perayaan Maulid adalah bid'ah sesat yang diadakan oleh kaum Rafidhah atau Syiah. Sebab yang pertama kali merayakan Maulid adalah orang-orang Daulah Fatimiyah, dan mereka ini dari golongan orang zindik atau ateis, merupakan anak cucu Abdullah bin Saba. Syukuran, Ustaz. Ya, baik. Selanjutnya. Nawal Fajriyah dari GP2, Ustaz. Oh iya, oke, Nawal Fajriyah.
Tentang fikih waki Ustadz. Astamir Alatibil Amsi. Tidak semua ulama harus berbicara tentang fikih waki. Jika tidak semua harus berbicara tentang fikih waki, lalu bagaimana dengan orang awam? Tentu saja orang awam selayaknya diam dan mengembalikan urusan kepada ahli ilmu agama atau ulama, terutama dalam menanggapi kondisi. Dan kewajiban awam adalah mengembalikan urusan kepada ahli ilmu dan tidak semua ahli ilmu agama harus berbicara tentang waki. Kewajiban orang awam jika menemukan suatu waki, yaitu seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, maka orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui dari sebagian mereka. Ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 83. Lalu syarat dan batasan fikih waki: 1. Mengetahui kabar dari sumber yang benar. 2. Mendahulukan menuntut ilmu. 3. Memiliki pemahaman tentang prinsip dasar Al-Quran dan Sunnah. 4. Mengembalikannya kepada seluruh ulama. 5. Harus ditempatkan sesuai dengan porsinya. Yang ke-6, dapat mendatangkan manfaat bagi umat. Yaitu pertama, lahirnya tasawuf gaya baru. Yang kedua, taklid dalam bentuk baru. Yang ketiga, mencampur adukan antara ulama dengan orator atau khutbah. Yang keempat, mengikat umat kepada yang bukan ahli atau ulama. Yang kelima, dominasi bidang politik atas masalah syariat. Yang keenam, berkurangnya prioritas masalah tauhid dan sunnah. Yang ketujuh, mempercayai secara membabi buta jaringan informasi yang kacau. Yang kedelapan, tidak dapat membedakan antara aulawiyat atau perkara utama dan menganggap remeh perkara syar'i. Halo Ustaz. Oh iya. Oke. Selanjutnya. Sakinata Ustaz. Ya, siapa? Sakinata Ustaz. Ya, Sakinata Salsabila. Oke. Sumber hukum dan dalilnya. Urutan sumber hukum. Sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama fikih adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Sedangkan yang lainnya yaitu ada ijma, qiyas, istishab, istihsan, maslahah, mursalah, sadu zara'i, istihsan, dan hukum bagi umat sebelum kita yaitu mazhab sahabi. Ada juga yang menggunakan dan ada pula yang tidak menggunakan. Bila diurut, maka sumber hukum itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang wajib kita menjadi rujukan adalah Al-Quran. Yang kedua sunnah. Yang ketiga istihad yang meliputi yaitu ada ijma, qiyas, istishab, al-maslahah al-mursalah, sadu zara'i, istihsan, uruf, syar'un man qablana, dan mazhab sahabi. Urutan sumber hukum di atas berdasarkan kepada dialog Nabi SAW dengan Mu'az ketika beliau diutus ke Yaman menjadi gubernur di sana. Yang dapat diartikan sebagai berikut. Bagaimana engkau memberi keputusan jika dihadapkan kepadamu sesuatu yang harus diberi keputusan? Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dari tinjauan bahasa. Dalam bahasa Arab berasal dari kata qoro'a yang artinya membaca. Bentuk masdarnya Qur'anan yaitu bacaan dan apa yang tertulis padanya seperti tertuang dalam ayat Al-Quran surah Al-Qiyamah al-ayah 17 hatta 18. Sedangkan secara istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Khalasat. Oke. Selanjutnya, Sinata Salsabila sudah. Oke, selanjutnya. Ahlan Nisrina Ustaz. Ahlan Nisrina ya, oke. Silakan Ahlan Nisrina. Tapi kata mereka yang kurang harganya. Tujuan hukum.
Di dalam literatur dikenal 3 teori tentang tujuan hukum, yaitu 1. Teori etis, 2. Teori utilitis, dan ketiga teori gabungan atau campuran. Teori etis memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan dan yang serta semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Dalam arti kata, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Menurut Hans Kelsen, bahwa suatu peraturan umum adalah adil jika benar-benar diterapkan pada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus yang lainnya yang sama. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dan dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah adil atau tidak adil dalam arti berdasarkan hukum atau tidak berdasarkan hukum berarti perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap valid oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk ke dalam tata hukum positif. 2. Teori utilitis dari Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kepada manusia kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Pandangan teori tersebut bercorak sepihak karena hukum barulah sesuai dengan daya guna atau bermanfaat dalam menghasilkan kebahagiaan dan tidak memperhatikan keadilan. Padahal kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai tanpa keadilan. Untuk menetapkan peraturan hukum tidak dapat hanya berlandaskan pada salah satu teori di atas, tetapi keduanya harus dipakai sehingga muncullah teori ketiga, yaitu teori gabungan atau campuran. Menurut teori ini, tujuan hukum adalah bukan hanya keadilan semata, tapi juga kemanfaatannya dan kegunaannya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat disebutkan bahwa tujuan hukum positif adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Halasat. Coba itu kameranya digeser. Ya. Baik, selanjutnya ada yang lain? Ahlan istrinya sudah? Dani. Halasat. Siapa ini? Dania Ramasari. Ya, sudah. Dania Ramasari. Dania Ramasari. Ya, ayo. Kira. Hadir Ustaz. Ya. Jadi kali ini saya akan membicarakan tentang konsep makosid syariah secara klasik. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa perkembangan makosid dalam pergulatan sejarah pemikiran ulama klasik secara umum terakomodir dalam gagasan fundamentalnya Al-Syatibi melalui karyanya Al-Muwafaqat fi Usul Asyariah dengan berprinsip pada terminologi cendekiawan usul syariah pendahulunya yaitu Al-Juwani dan Al-Ghazali yang lalu dilengkapi dengan gagasan brilian Al-Syatibi sendiri. Al-Syatibi melalui Al-Muwafaqat fi Usul Asyariah menegaskan bahwa keseluruhan ketetapan atau aturan syariat itu dalam rangka memelihara eksistensi maqasid ataupun tujuan daripada syariat itu sendiri dalam kehidupan. Tujuan yang hendak dicapai balik ketentuan syariat maqasid syariat diklasifikasi menjadi 3 varian kebutuhan yang disebutkan sebagai al-kulliyat al-syariat, yaitu yang pertama itu doruriyat atau primer, yang kedua itu hajiat atau sekunder, dan tahsiniyat atau tersier. Dalam doruriyat ditampilkan bahwa tujuan syariat adalah untuk menjaga eksistensi 5 hal, yaitu hifduddin, hifdun nafas, hifdun nasal, hifdul mal, hifdul akal. Sedangkan dimensi hajiat dan tahsiniyat sebagai aspek yang diperjuangkan dalam rangka mengimplementasikan dan mengembangkan doruriyat al-khamas itu tadi. Rumusan Al-Syatibi inilah yang menolong verifikasi mana yang masuk kategori usul dan furu dalam syariat. Untuk selanjutnya, kontemporisasi maqasid syariah, perubahan background sosial yang sangat dinamis sebagai segmen alokasi ketentuan-ketentuan yuridis fikih yang diproduksi dari teori maqasid syariah tradisional, melahirkan pembaharuan paradigmatik tidak sekedar mengenai varian furu,
tapi juga mengenai fitur-fitur urgen dalam kerangka usul yang tersaji melalui maqasid syariat yang selama berabad-abad dipopulerkan oleh cendekiawan Muslim. Abad ke-20 Masehi telah menampilkan beberapa gagasan segar baru yang dinilai lebih relevan dengan persoalan-persoalan global yang aktual. Para teoretikus kontemporer mula-mula menampilkan kritik terhadap klasifikasi maqasid tradisional sebagaimana dipopulerkan Al-Shatibi. Sajian dan kritik tersebut sebagaimana dipopulerkan Profesor Jasar Auda. Fasilitas jangkauan maqasid. Jangkauan tradisional meliputi seluruh hukum Islam, tapi upaya para penggagas maqasid tradisional itu tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau suatu kelompok tersebut. Menurut kalangan cendekiawan kontemporer, jangkauan maqasid idealnya direnovasi menuju perbaikan yang lebih sistematis dalam bidang klasifikasi jangkauannya. Klasifikasi kontemporer membagi maqasid menjadi tingkatan, yaitu maqasid umum, yaitu maqasid yang dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam seperti rumusan maqasid tradisional, ditambah usulan maqasid baru seperti keadilan dan kemudahan. Yang kedua adalah maqasid khusus, adalah maqasid yang dapat diobservasi di seluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, maqasid parsial atau al-maqasid al-juz'iyah, yaitu maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu. Kalau sesat. Baik, selanjutnya Dania Rahmasari sudah. Ustazah Alin, Ustaz. Siapa? Alin Safaras. Dia mana silakan. Ustazah Alin Safaras. Iya, silakan. Ini aja. Aduh. Gimana sih? Aduh. Daka ini adi apa tuh? Ini di kantor ya? Udah lanjut aja, ini kan duduk kok. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang maqasid syariah. Seperti yang kita tahu bahwasanya ada dua alat yang bisa digunakan untuk untuk menakar keberadaan hal-hal yang non-empiris dan indrawi atau metafisik. Informasi yang dibawa oleh seseorang yang bisa dibuktikan bahwa ia benar-benar utusan Tuhan melalui alat bukti yang disebut mukjizat. Mukjizat adalah hal-hal yang di luar kebiasaan yang muncul dari seorang yang mengaku dirinya utusan Tuhan untuk membawa berita dan pesan-pesannya. Lalu berdasarkan penjelasan sebelumnya, maqasid syariah adalah maksud dan tujuan disyariatnya hukum Islam. Beberapa ulama mendefinisikan maqasid syariah sebagai berikut. Al-maqasidul amli syari fi tashri'atil ahkam wa masolihinas bi kafarati daruriyatihim wa tauqiri hajatihim wa tahsinatihim. Yang dimaksudkan adalah kemaslahatan bagi manusia dengan memelihara kebutuhan daruriyat mereka dan menyempurnakan kebutuhan hajiat dan tahsinat mereka. Kesimpulannya adalah maqasid syariah adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala terhadap manusia
Adapun tujuan akhir dari hukum tersebut adalah masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, baik dunia yaitu dengan muamalah bainan nas maupun di akhirat yaitu dengan akidah dan ibadah. Sedangkan cara untuk mencapai kemaslahatan tersebut adalah dengan memenuhi kebutuhan daruriyat atau primer dan menyempurnakan kebutuhan hajiat atau tersier. Secara umum tujuan syariat Islam itu sendiri menetapkan hukum-hukumnya untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam di sini adalah kemaslahatan hidup baik rohani maupun jasmani, batiniah maupun jismiyah, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan manusia saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq As-Satidi merumuskan 5 tujuan hukum Islam. Halo, waktunya habis. 2 menit, 3 menit saja. Karena Ustaz. Waktunya habis. Terima kasih. Ganti yang lain. Tolong ini yang saya Alin ini segera tanyakan ke sekretaris prodi atau konsultasi ke prodi ya untuk minta nilainya bagaimana gitu. Ini khusus yang tahsin bisa ini, tapi tetap konsultasi dengan sekretaris prodi atau perwakilan prodi yang ada di Mantingan, gitu ya. Halo, ya, gitu. Karena nilainya sudah. Baik. Segera diurus itu. Ayo selanjutnya yang lain. Dania. Materinya belum ya. Ayo PAI, yang PAI ini belum. Ini PAI ini gontor berapa ini? Gontor Putri 1. Oh iya, belum dah. Ayo. 6 Ustaz. Rosifah Ustaz. Rosifah ya. Judul kemarin kan temanya filsafat hukum Islam dengan judul hubungan filsafat hukum Islam dengan ilmu-ilmu hukum Islam yang lain. Yaitu di sini membahas tentang hubungannya dengan ilmu kalam. Kalam dalam bahasa Arab dapat diartikan dengan perkataan dan ucapan. Dalam ilmu kebahasaan, kalam ialah kata-kata yang tersusun dalam suatu kalimat yang mempunyai arti. Sementara dalam ilmu agama, yang dimaksud dengan kalam adalah firman Allah. Kemudian, kata ini menunjukkan suatu ilmu yang berdiri sendiri yang disebut dengan ilmu kalam. Di antara alasan yang dimajukan ialah, pertama, persoalan yang terpenting yang menjadi pembicaraan di abad-abad permulaan Hijriyah ialah firman Allah atau Al-Quran sebagai salah satu sifatnya. Apakah qadim tidak diciptakan atau hadis atau baru diciptakan? Kedua, dasar-dasar ilmu kalam ialah dalil-dalil akal atau rasio. Kaum teolog atau mutakalimin menetapkan pokok persoalan dengan mengemukakan dalil akal terlebih dahulu, setelah tuntas baru mereka kembali pada dalil nakli atau Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, cara pembuktian kepercayaan agama menyerupai ilmu logika dan filsafat. Dengan demikian, ilmu kalam merupakan salah satu ilmu keislaman yang timbul dari hasil diskusi umat Islam dalam merumuskan kaidah Islam dengan menggunakan dalil akal dan filsafat. Atas dasar-dasar pemikiran di atas itulah, di antara penulis Islam seperti Ibnu Khaldun dan Renan memasukkan ilmu kalam ke dalam ruang lingkup filsafat Islam. Hal ini disebabkan mereka melihat bahwa antara kedua disiplin ilmu keislaman ini terdapat hubungan yang sangat erat dan masalah-masalah yang dibicarakan antara keduanya sudah bercampur sehingga sulit dibedakan. Halo, Ustaz. Silakan dilanjutkan. Nur Afifah. Gontor Putri 1 Nur Afifah Ustaz. Nur Afifah, ya oke. Akan membahas tentang pengertian bid'ah dan hukum syariah Ustaz. Pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian bid'ah secara bahasa Ustaz. Yang pertama, bid'ah berasal dari bahasa Arab, yaitu bada'a yabda'u bad'an bid'atan, yang bermakna ansya'a atau membuat sesuatu atau memulai sesuatu. Kalau kita ketahui Ibnu Mazkur menjelaskan bahwa orang yang berbuat bid'ah atau mubtadi secara bahasa bermakna bahwa orang tersebut melakukan atau membuat sesuatu yang tidak ada contoh atau perbuatan yang sama. Dan semisal sebelum perbuatan bid'ah itu dilakukan. Di antara nama Allah SWT, di Al-Quran dijelaskan bahwasanya
Quran Surat Al-Baqarah ayat 117 yang bermakna Allah membuat sesuatu yang baru, tidak ada sesuatu yang tersebut sebelumnya. Habiblah dalam makna bahasa ini disepakati para ulama dapat disifati secara makna positif ataupun makna negatif, sayyi'ah ataupun hasanah. Nah, makanya dalam hal ini bid'ah dibedakan di dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Selanjutnya, pengertiannya secara istilahan yaitu definisi syariah atau hakikatul syariah. Pada dasarnya para ulama sepakat bahwa secara syariah istilah bid'ah disifati secara mutlak dengan sifat sayyi'ah atau tercela. Lalu di mana salah satu sebab perbedaan itu muncul karena perbedaan pemahaman atas hadis Nabi, yaitu wa iyyakum wa muhdatsatin al-umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalun. Alat susat. Oke, baik. Selanjutnya. Nizani Matul Ustaz. Nizani Matul Ustaz. Ya, oke. Silakan. Ana sawali an ta'rifat bid'ah fi inda ara'il muslimin Ustaz. Awalan yakni qala Al-Khail bin Al-Farohadi yakni Farohidi. Bukan Farohadi. Farohadi wong Selaung. Al-Khail bin Farohidi. Nah, kola yakni al-bada yakni ihda susyai lam yakun lahu min qabl khuliqa wa min qabl khulaqa wala zakara wala ma'rifah. Suma qala ar-raghib yakni anil bid'ah yakni insya'u sifatan bila ihtidain wa ihtidain. Suma qala Ibnu Faris yakni bada alahu aslani ibtida usyik wa sun'aihi wa kadzalika wal akhar alin kita wal kilal. Suma wa qala al-Fayruz Abadi al bid'ah yakni al hadas fid din ba'da nabi minal ahwa'i wal a'mal. Suma wa qala as-sayyid al-murtado yakni al-bid'ah az-ziyadah fid din au nuqsan minhu ghairu isnadin ila din. Wa wa ta'rifat al-marali kalimat bid'ah yakni asy' alladzi yabtakiru wa yatari'u min biduni misalin sabiqin wa yabtadi'u bihi ba'da an lam yakun mawjudan fi sabiq. Khalas Ustaz. Ya, oke. Bagus sekali berbahasa Arab. Selanjutnya yang lain. Raya Sofia Ustaz. Ya, Raya Sofia. Ana sobain an rukun hukum. Rukun hukum itu ada 4. Yang pertama hakim, mahkum fi, mahkum alaih, ma'a ahliyah. Hakim secara bahasa mempunyai 2 makna. Yang pertama wadi al-ahkam wa mustabituha wa munsyi'uha wa musaddiruha. Sama asani alladzi yudrikuha al-ahkam wa yu'arifuha wa yakshifu anha. Nah, dari pengertian pertama, hakim adalah Allah, pembuat hukum dan satu-satunya sumber hukum yang dititahkan kepada seluruh mukallaf. Oleh sebab itu, tidak ada syariat Islam kecuali dari Allah, baik berkaitan dengan hukum taklifi maupun yang berkaitan dengan hukum wad'i. Dengan demikian, sumber hukum secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Suma asani mahkum fi. Mahkum fi adalah perbuatan mukallaf yang terkait dengan titah syuri, baik yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan perbuatan, dan memilih suatu perbuatan. Dengan kata lain, yang menjadi stressing poinnya adalah perbuatan mukallaf. Jadi hukum dapat dipahami bahwa hukum berlaku pada perbuatan bukan pada zatnya. Jadi hukum itu berlaku dari perbuatan bukan dari zatnya. Cuma badahah mahkum alaih. Yang dimaksud mahkum alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai titah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disebut dengan mukallaf. Secara bahasa, mukallaf yang dibebani hukum Secara bahasa mukallaf berarti yang dibebani hukum. Dalam istilah usulin,
Mukallaf disebut juga dengan mahkum alaih. Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangannya. Dengan kata lain, mahkum alaih adalah orang yang kepadanya diberlakukan hukum. Sejak kapan perbuatan seorang dapat dikatain taklif? Nah, dan taklif bisa berlaku oleh beberapa sebab. Nah, kualifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, mampu memahami kitab asyari yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Summa asani, cakap dalam bertindak hukum atau ahliyah. Maksudnya apabila seorang belum atau tidak cakap bertindak hukum, maka seluruh perbuatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Summa al-akhir al-ahliyah. Secara etimologi, ahliyah adalah kecakapan menangani suatu urusan. Secara terminologi, ahliyah adalah suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dihasilkan oleh syari untuk menentukan seorang itu cakap untuk dikenai tuntutan syara. Nah, dapat dipahami bahwa ahliyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna fisik, jasmania, dan akal rohaninya sehingga seluruhnya tindakannya dapat dinilai oleh syara. Ya, selanjutnya. Qanaatul muqasidah, Ustaz. Ya. Dua orang lagi. Sebelum saya pindah ke reguler. Kesempatan 2 orang lagi. Silakan Qanaatul. 6 sudah. 6 Ustaz. Ya. Ruang lingkup ibadah yang dikemukakan Ibnu Taimiyah di atas cakupnya sangat luas. Bahkan menurut Taimiyah semua ajaran agama itu termasuk ibadah. Hanya saja bila dikeluarkan semua yang pertama kewajiban-kewajiban atau rukun syariat seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua yang berhubungan dengan kewajiban dalam bentuk ibadah-ibadah sunnah seperti zikir, membaca Al-Quran, doa, dan istighfar. Kemudian yang ketiga semua bentuk hubungan sosial yang baik serta pemenuhan hak manusia seperti berbuat baik kepada orang tua, menjalin silaturahmi. Nah, keempat, ke akhlak insaniyah bersifat kemanusiaan seperti benar dalam berbicara, menjalankan amanah, dan menepati janji. Akhlak robaniyah bersifat ketuhanan seperti mencintai Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah. Kelima, kelompok tersebut dapat diklasifikasikan secara lebih khusus yaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Nah, secara garis sistematika ibadah ini sebagai dikemukakan Wabah Zuhailiyah sebagai berikut: toharoh, sholat, penyelenggaraan jenazah, zakat, puasa, haji dan umroh, itikaf, sumpah kafaroh, nazar, kurban, dan akikah. Tujuan ibadah apa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la tarji'un. Apa kamu mengira bahwa semuanya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami. Jadi tujuan ibadah itu menghadapkan diri kepada Allah dan mengkonsentrasikan niat dalam setiap keadaan. Kemudian agar terciptanya suatu kemaslahatan dan menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ustaz. Sudah? Ustaz. Selanjutnya. Langsung aja selanjutnya. Rizky Putri, Ustaz. Siapa? Rizky Putri, Ustaz. Ya. Mana? Ya, silakan. Ayo segera.
Ini Ustaz tentang Ayo, mana ini? sumber hukum Ustaz. Sumber hukum Islam. Menurut sumber hasil sumber adalah sesuatu. Ada yang hukumnya. Islam adalah asal. Kita bilang enggak. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Kata sumber dalam hukum fikih adalah terjemah dari lafaz masdar atau masdar. Lafaz tersebut terdapat dalam sebagian riwayat temporer sebagai ganti dari sebutan dalil. Ada dua pembahasan sumber utama hukum, yaitu adalah yang pertama Al-Quran. Dalam bahasa Arab berasal dari kata qira'a, artinya membaca. Bentuk masdarnya artinya bacaan dan apa yang tertulis dalamnya. Seperti tutupan dalam ayat Coba, ngomongnya di depan layar, suaranya tidak terdengar. Ngomongnya di depan layar. Ya, situ ya. Kemudian ada hukum yang terkandung dalam hukum iqtidiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul Allah, dan pada hari kiamat. Yang kedua ada hukum-hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. Manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Yang ketiga ada hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua, mengenai ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum Islam memberi peluang kepada masyarakat dan manusia untuk berubah, maju dan dinamis. Namun kemajuan dan kedinamisannya harus tetap dalam batas-batas prinsip umum Al-Quran. Prinsip umum itu adalah tauhidullah, persaudaraan, persatuan, dan keadilan. Sudah? Boleh, Ustaz. Oke. Ada lagi yang? Ya, silakan. Anis Oktavia, Ustaz. Ya. Menyikapi perbedaan dalam masalah bid'ah. Ikhtilaf atau perbedaan dalam hal agama dibagi dua. Pertama, ikhtilaf tanawu, yakni perbedaan antara dua pendapat yang keduanya adalah benar. Karena pada esensinya antara satu dengan yang lain tidak saling bertentangan. Seperti perbedaan penggunaan redaksi doa iftitah atau tasyahud ketika sholat. Maka semuanya adalah benar dan boleh digunakan. Karena berdasarkan dalil yang sama-sama sahih juga hadis tentang sholat sahabat di Bani Quraidah, yang mana Rasulullah mengatakan kepada mereka agar tidak sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Namun ketika masih di tengah perjalanan waktu asar pun tiba, maka beberapa sahabat melakukan sholat di tengah perjalanan itu. Namun beberapa sahabat yang lain belum mau sholat kecuali setelah tiba di Bani Quraidah. Maka hal itu dilaporkan kepada Nabi. Beliau tidak menyalahkan atau membenarkan sahabat yang beda ijtihad tersebut. Maka hal itu menunjukkan bahwa hukum hasil ijtihad itu tidak boleh disalahkan apalagi dicela. Yang kedua adalah ikhtilaf tadlul, yakni perbedaan antara dua pendapat yang masing-masing saling berlawanan atau bertentangan. Dan para ulama sepakat bahwasanya ikhtilaf semacam ini adalah dalam hal-hal yang berkaitan tentang akidah dan keyakinan. Perbedaan dalam masalah bid'ah sebenarnya adalah perbedaan dalam hal bid'ah hasanah yang masuk dalam kategori ikhtilaf tanawu. Berbeda halnya dengan bid'ah sayyi'ah yang telah disepakati oleh semua ulama akan kesesatannya, sehingga termasuk dalam ikhtilaf tadlul. Maka dapat dikatakan bahwa bid'ah majmumah itu berkaitan dengan masalah hak dan batil. Alas, Ustaz. Ya, baik. Ini pondok mana yang belum presentasi ini? Oh, kayaknya sudah ya. Oh, ini sama ya. Ya. Baik. Haram awal belum? Haram Salis, Ustaz.
Haram Salis belum sama sekali. Lama, Ustaz. Ya silakan yang belum sama sekali. Ayo. Haram awal Ustaz. Haram awal kan tadi sudah. Terus namanya diganti-ganti membingungkan. Maka tolong itu ya kalau mulai Zoom itu nama itu ini yang sama PBA Virtus nama ini juga membingungkan juga ini mestinya ini. Coba nama itu kayak PBA GP2 lah itu ditulis gitu. PBA GP1. Kalau misalnya ada Zoom-nya itu ada banyak komputer di situ misalnya ya PBA GP2A gitu. PBA GP2B dibuat perbedaan lah ini tulisannya PBA Virtus semua saya harus nyuruh yang mana yang presentasi ini masa saya harus nyuruh angin yang bergoyang kan nggak mungkin seperti itu ya. Nah ini tolong ini tadi ini PAI sekarang jadi PBA padahal gambarnya sama juga itu ada awan-awan apa itu di belakangnya dan lain sebagainya dan kita sudah jamnya untuk reguler ya maka ini saya juga, ini saya kasih pengumuman saja, sudah tidak ada presentasi, saya kasih pengumuman. Ini saya mengecek di di Google Drive, saya share screen ya. Ini di Google Drive saya ini belum ada yang mengirim, satupun, masih kosong. Iya maaf. Ada Ustaz. Ada. Minggu depan tuh masih ada. Terus besok juga ada. Ada yang kapan ini? Ini berapa? Ada yang ngirim nih. Ini ngirimnya jangan di luar ya. Dibikin folder. Ini Muti Atul ini nomor absennya berapa gitu. Silakan antum lihat di sini ya. Makanya itu kurangi malas membaca. Nah, ini pesan penting ini. Coba Muti Atul mana tadi? Nah, ini Muti Atul nih nomor 25. Sudah saya buatkan lah. Saya buatkan folder. Nah, bikin folder. Sudah dipaste. Sudah jadi pindahlah itu di situ. Nah, jadi semuanya menaruh di ya. Sudah nggak ada lagi, waktunya sudah habis ya. Sekarang giliran yang reguler karena sudah jamnya mau reguler. Pengumuman dari saya itu yang pertama, belum ada yang menaruh filenya di Google Drive. Ini kan saya menyulitkan saya untuk menilai artikelnya langsung. Ya, minggu depan harus sudah ada. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya nilai saat ini, yang saya nilai mulai akhir semester ini adalah konsistensi bacaan dan sudah bisa temanya di Excel itu kan. Antum sudah lihat temanya di Excel yang saya share di sini nih. Di sini ada temanya ini. Jadi ini jangan ngawur ya ini. Ini jangan berkelok-kelok lah presentasinya. Ada siapa tadi itu Rizky Putri tadi lama sekali nggak menentukan judul, barusan menentukan judul. Ini ada juga yang belum menentukan nih Putri Siti ini judulnya apa tadi? Ini lama nggak presentasi juga. Jadi kelihatan di tabel saya ini. Ya, ini ada judulnya. Iya, bid'ah ya. Nah, kita lihat presensinya. Sama seperti ini. Dania Rahmasari ini nulisnya konsep ibadah, tapi tiba-tiba tadi membahas makosid syariah. Nah, ini juga ini. Ini namanya mensana in corpore sano. Menanya di sini jawab. Ya. Jadi ini jadi membingungkan. Makanya itu ini penilaian saya termasuk bacaan dan tulisannya. Maka format tulisan, kerapiannya, terus nulisnya betul apa tidak, itu saya nilai. Ya, nanti berapa hasilnya? Mungkin yang antum presentasikan adalah ringkasan dari yang antum tulis. Mungkin yang antum tulis lebih banyak. Lah begitulah mestinya presentasi itu. Nanti barang siapa yang artikelnya tidak copas, satu ya, tidak kopas, terus bahasanya juga oke lah, kan gitu. Terus referensinya juga lumayan banyak.
dan isinya juga lumayan banyak, lah itu yang nilainya kita tinggi. Nah, yang seperti itu. Iya, kan kemarin sudah ujian tulis kan, nah, saya entry ke dalam nilai. Maka sekarang saya sudah mulai bikin tabelnya, ini kelihatan nilainya sebentar lagi. Mulai konsisten menulisnya, ya. Ini untuk guru tidak saya wajibkan bikin slide, ya. Tidak saya wajibkan bikin slide, tapi punya slide juga boleh. Kalau yang reguler itu saya wajibkan bikin slide. Maka teman-teman guru juga artikelnya lebih baik. Temanya juga tidak diharapkan untuk tidak berkelok-kelok tiba-tiba berubah. Ini seperti ya ini temanya makna syariah, ini tiba-tiba jadi maqasidus syariah. Lah ini juga termasuk bahan tema. Kalau membahas makna syariah, ya cari sana 100 kamus misalnya tentang makna syariah itu kayak apa, oke aja, cari kamus-kamus, cari pendapat ulama, itu gitu caranya. Jadi konsistensi bacaan akan saya nilai. Ini namanya kita berlatih membaca satu tema secara runtut dan mencari satu tema secara runtut. Tidak mudah-mudah pindah ke lain hati. Nah, ini antum belum punya suami aja udah mudah-mudah pindah ke lain tema lah. Gimana nanti sudah berkeluarga kan jadi repot kan gitu kan. Nah, itu maksud saya ini latihan konsisten. Memang konsisten itu berat, kadang-kadang susah dan lain sebagainya, tapi ya begitulah hidup. Jadi ini ada pelajaran hidup ya ini ya. Teman-teman sekalian harus tetap memperhatikan ini. Baik, itu saja. Saya absen dulu ya. Akan saya absen dulu untuk kehadiran. Oke, dari awal Adinda Sayyidati ada? Ininya penilaiannya. Enggak ada. Ya. Amalia Nur Afasa? Tidak ada? Tidak ada. Ina Uliana? Absen. Mana sih Anato? Sudah Alin. Absen. Tapi tadi udah kelewatan loh tadi Maliana apa sih? Oh, udah presentasi. Udah presentasi tadi. Oh ya udahlah berarti udah hadir. Apa sholat tadi Ustaz? Kok orang nggak dapat nilai? Kok udah 100? Ih, bagus. Alfiana. Apa jadi banyak ya? Alfiana. Ukti Alfianisa. Mau juda Ustaz. Amara Sakila Hanafi. Hadir Ustaz. Amelia Salis Ramdhani. Hadir Ustaz. Loh? Udah? Gimana? ESC Sama print screen. Ya, Amelia. Kan hadir Ustaz. Satu-satu. Oke. Emang tidur. Amelia. Dimutin dulu. Hadir Ustaz. Mut. Putus ya ini ya. Dari tadi. Deliana. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Duriati Nasiro. Farido Firdaus Ustaz. Sakit ya. Ini apa? Bilang. Siapa yang menyakitinya? Zikirnya Lailatul Rahmah. Sinyalnya lemah. Adopsi deh. Kendah Triwati. Nawal mukanya. Anissa Aulia Putri. Macet. Anissa Aulia. Jauh dari situ. Muka dia tuh cowok terus kan. Nggak ada ya, nggak ada. Lakot. Para Elbiba. Mari Ustaz. Ya. Bilang. Tahu Rahmah. Hadir Ustaz. Hadir Halwa. Ustaz. Ya, Halwa Hoirun Nisa. Ini kenapa macet sih? Yuk. Niawati.
Terus ini. Bilang aja yang ada di layar, bilang kalau ada bilang aja. Ya. Marisa Amalia. Ya. Oke. Putih Abdullah sudah. Langsung ke layar hadir ya. Nabila. Nah, Nabila Fatihatun Nada. Nabila Fatihatun Nada. Oke. Isrina Aini. Itu tasnya ya udahlah lagi. Mukanya tuh agak cowok. Nur Ali Santi ada ya. Terakhir aja. Ada. Amelia saya satu gimana sih responsifnya kok putus ngomongnya? Mana ya? Ya. Kurang. Belum. Oke. Kok nggak ada suara? Kan ya, kita mau sayang-sayang udah ngerti. Putri Nabila. Tadiro Ustaz. Tadiro. Putri Nabila belum Uling Nuha. Belum. Mak ini lihat apa? Nggak ada. Nah itu ya. Minggu depan. Kelihatannya minggu depan tidak ada. Ustaz Rizka hadir. Siapa? Iya sudah. Ustaz Rizka. Itu sudah ada. Ini siapa ini? Rizka Hadiro Ustaz. Ya, Triska sudah. Minggu depan pesannya sudah ada presentasi karena ada family gathering ya, kalau nggak salah family gathering tarbiyah. Ya, maka menghadiri family gathering adalah ganti kuliah, gitu ya. Oke. Ya, Pak. Halwa Ya. Ustaz. Halwa. Ya, minggu depan kalau absen tidak ada respon sudah terlambat, tidak ada lapor gitu ya. Tolong ini yang ini perlu ada kesungguhan meskipun kita belajar dengan menyenangkan dan santai, tapi tetap perlu ada kesungguhan. Ya, oke, itu saja dari saya. Tolong diingat lagi. Ya, Pak. Apa ini? Ya. Setelah ini hadiro Ustaz. Ya sudah, apa itu ada? Ya sudah ada. Ya. Baik, unsur penilaiannya untuk minggu depan jangan lupa, satu adalah konsistensi tema. Kalau antum milih tema apa yang sudah tertulis, maka bacaan, ringkasan itu juga menyesuaikan tema itu sampai selesai. Begitu. Nah, yang kedua adalah minggu depan semuanya sudah wajib mengirimkan filenya ke Google Drive. Itu supaya saya bisa baca dan saya bisa melihat penulisannya bagaimana, copy paste atau enggak. Ya, tugas yang copy paste akan kita berikan nilai yang kecil dan itu tidak mungkin nilainya besar. Maka tolong jangan copy paste. Merangkai kata itu perlu belajar. Disitulah yang namanya belajar. Sebelum merangkai kata depan mertua, depan calon mertua, ya sekarang merangkai kata dulu yang baik secara bahasa ilmiah, ya begitu. Ya. Baik, itu saja yang bisa kita bicarakan malam ini. Kita tutup dengan baca hamdalah untuk PBA guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah.